إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmat serta karunia-Nya, termasuk di antaranya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang serta nikmat kesempatan. Karena dengannya lah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan menunaikan satu di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita pun patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak kalah pentingnya, nikmat yang tak kalah agungnya, yaitu nikmat Islam serta nikmat iman yang wajib kita syukuri. Lantas bagaimana cara kita mensyukurinya? Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatih, dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal dunia, jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengenalkan bahwa di dalam hidayah ada beberapa tingkatan-tingkatannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa tingkatan hidayah yang pertama adalah hidayah umum. Hidayah ini adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan, kepada manusia, kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabbih isma rabbikal a'la." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sucikanlah, bertasbihlah kepada Rabbmu al-a'la, yang Dia maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, Dialah yang menciptakanmu dan menyempurnakan penciptaanmu. Walladzi qaddara fahada, dan Dialah yang menentukan kadrat masing-masing dan memberikan petunjuk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya, memberikan hidayahnya kepada siapapun makhluknya, baik itu yang manusia, baik itu yang hewan, baik itu yang muslim ataupun yang non muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua adalah hidayah bayan wa dalalah, yaitu adalah hidayah penjelasan dan petunjuk. Yang dimaksud adalah hidayah berupa penjelasan kepada hamba dan hal ini menunjukkan bahwa mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman mengenai tingkatan yang kedua ini dari hidayahnya, yaitu pada ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma Thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda." Adapun Tsamud, sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada mereka, kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Fastahabbul 'ama, namun apa yang terjadi? Mereka lebih menyukai keadaan buta daripada keadaan diberikan petunjuk, yaitu keadaan kesesatan.
Mereka lebih menyukai kesesatan mereka daripada menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan hidayah yang ketiga adalah hidayah taufik dan hidayah ilham. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini hanya diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru umat-umatnya kepada Darus Salam, kepada surganya. Wa yahdi man yasha', dan menunjuki orang-orang, memberikan petunjuk kepada orang-orang, memberikan hidayah kepada orang-orang ila siratim mustaqim, kepada siapapun orang-orang yang ia kehendaki. Kepada mana? Kepada jalan yang lurus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan hidayah berupa penjelasan, tetapi belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi man ahbabta, tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau mau, kepada orang yang engkau kasihi. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk pada yang ia kehendaki. Ini adalah hidayah taufik. Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya kepada taufik, kepada ketetapan, kepada keilhaman, sehingga apa? Dia menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh orang lain. Bisa jadi kita mengingatkan teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita tentang waktunya sholat. Tapi akankah semua orang menerima tentang ajakan tersebut? Ada di antara yang mereka mengatakan, "Oke, saya ikut sholat dengan kamu." Tapi ada yang lain mengatakan, "Silahkan, duluanlah." Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hidayah taufik belum dia bukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum menerima hidayah taufik. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang keempat adalah hidayah di akhirat menuju surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada malaikat? "Usyurul ladzina zalamu," kumpulkan orang-orang yang zalim, wa azwajuhum, beserta teman-teman mereka, wa ma kanu ya'budun, beserta apa yang senantiasa mereka sembah, min dunillah fahduhum ila siratil jahim, yang mereka itu adalah sesembahan-sembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fahduhum, maka tunjukkanlah mereka, berikanlah mereka petunjuk, ila siratil jahim, kepada jalan ke neraka yang jahim. A'udzubillahi min dzalik. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Orang-orang penduduk ahli surga mereka berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana, yang Allah Subhanahu wa taala menunjuki kami kepada surga ini, wa ma kunna linahtadiya, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadana Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kami petunjuk." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembagian tingkatan hidayah dari iman dari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka catatan yang perlu kita ingat adalah tugas kita ketika kita menasihati, ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, hanyalah sekedar menyampaikan sejelas-jelasnya. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin, dan tidaklah diwajibkan kepada kita kecuali hanya untuk menyampaikan, untuk menjelaskan dengan penjelasan yang jelas. Kita tidak wajib untuk menjadikan dia menerima apa yang kita sampaikan, tapi kita hanya diwajibkan agar kita menyampaikan, agar kita saling menasehati, agar kita peduli jangan sampai dia terjatuh. Kewajiban kita hanyalah menasehati, hanyalah mengajak. Masalah diterima atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala yang menuliskan takdirnya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, yaqulun, mereka berkata, "Innama alaina an nuballighukum ma arsalna bihi ilaikum." Sungguhnya kewajiban kami, yang diwajibkan atas kami adalah agar kita menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan kepada kita, yang telah diajarkan oleh orang-orang sebelum kita kepada kita. Fa idza ata'tum kanat lakum as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Apabila kalian mentaatinya, apabila kalian menerimanya,
maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dunia dan di akhirat. Wa in lam tujibu, namun apabila kalian belum menerimanya, fasata'lamuna ghibba dzalik, maka kalian akan mengetahuinya tentang lawan hal itu semua. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ingatlah pada ayat berikut Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama ini, untuk memasuki agama Islam ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan pada jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa tugas kita adalah saling menasihati. Kita tetap diwajibkan untuk saling menasihati, karena sesungguhnya tingkatan saling menasihati itu adalah tingkatan yang ketiga dalam surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, wa 'amilus salihat, dan mereka mengerjakan amalan-amalan saleh, wa tawasaw bil haq, dan mereka saling menasihati kepada kebenaran, kepada kebajikan. Kemudian tingkatan yang keempat adalah wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling menasihati kepada kesabaran. Karena sabar itu sungguh amat pedih. Sabar itu seperti diperumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW, kadhiya, seperti terik matahari yang dia itu rasanya panas bersama terik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang dijanjikan dari kesabaran kita adalah surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. أقول ما تسمعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita dan juga rekan-rekan kita, teman-teman kita, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan, sebaik-baik sesuatu yang perlu kita bawa nanti pada hari kiamat adalah at-taqwa. Dan tidak ada di antara kita yang mengetahui bagaimana ketakwaan kita. Sudahkah kita mendapatkan titel takwa sehingga kita mampu bersantai-santai, bersenda gurau? Apakah kita telah mendapatkan titel takwa tersebut? Dan tidak ada di antara kita yang mengetahui bagaimana ketakwaan kita. Apakah ketakwaan kita sudah masuk dalam kategori standar, ataukah ketakwaan kita masih membutuhkan ketakwaan yang lainnya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada bulan-bulan haram, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah menjadi sebuah bulan yang begitu istimewa, karena Allah Subhanahu wa taala istimewakan bulan tersebut dengan berbagai macam ibadah yang ada di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Al-Fajr, "Wal fajr", demi waktu fajar, "walayalin 'ashr", dan demi malam-malam yang 10. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam yang 10 adalah malam pada 10 akhir bulan Ramadan, dan 10 siang yang terbaik adalah 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan lebih giat pada 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ayyam ma'dudat, hari-hari yang sebentar, hanya 10. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah bahwa kita pantas untuk mendapatkan keberkahan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Dengan cara apa? Pantaskan diri kita, perbanyak bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita hanya merutinkan bacaan Al-Quran, berbanyak ibadah hanya pada bulan Ramadan.
Bulan Ramadan pergi, ibadahnya pun ikut pergi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dulu pernah berkata, "Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan." Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, menyembah Allah Subhanahu wa taala kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Bukan hanya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya pada satu bulan. Bulan tersebut pergi, Allahnya pun ikut pergi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, dalam bersyukur kepadanya, dalam berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyak beristighfar serta bertaubat lebih-lebih di bulan-bulan Muharram ini, dan marilah kita berbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersalat atasku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan salawatnya sebanyak 10 kali. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semua satu hal, satu perkara, dan Allah memulai dari dirinya dan memuji para malaikat-malaikat yang mengikutinya. Apa itu? Salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا وولاة أمورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا سامع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم به لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.